Universitas Trisakti merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Universitas Trisakti salah satu perguruan tinggi yang terletak di pusat kota Jakarta. Misi Universitas Trisakti adalah menjadi universitas terkemuka, bermutu internasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan peradaban. Pada saat ini, Universitas Trisakti mempunyai total jumlah mahasiswa aktif lebih dari 30.000 mahasiswa dan sudah terakreditasi A. Untuk meningkatkan kualitas hard skill, mahasiswa Universitas Trisakti telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang sangat lengkap sehingga dapat menunjang perkuliahan. Juga dengan soft skill, mahasiswa Universitas Trisakti bebas melakukan berbagai macam kegiatan dengan didukung oleh 31 unit kegiatan mahasiswa. Universitas Trisakti is a one-stop learning for sustainable development. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh dan memperkenalkan diri pribadi saya. Saya bernama Dr. Moj Sabur, SEMM, CDMS, CMA. Saya menyelesaikan S1 saya di Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. S2 saya selesaikan di Institut Pertanian Bogor dengan gelar Magister Manajemen, khusus jurusan manajemen pula, khususnya marketing manajemen pemasaran. S3 saya sama, khusus manajemen pemasaran, khusus manajemen, yaitu di Universitas Trisakti juga. S1 Trisakti, S2 saya IPB, S3 saya Trisakti. Mengenai sertifikasi mengenai CDMS, itu khususnya mengenai digital marketing, yang CMA itu khusus marketing. Jadi sertifikasi saya khusus mengenai marketing. Singkat mengenai mata kuliah yang saya ampuh sekarang, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen pemasaran 1. Jadi manajemen pemasaran 1 karena rumpun ilmu saya khusus di marketing, yaitu mengenai culture marketing, yaitu pemasaran budaya. Jadi sesuai dengan culture ilmu saya, yaitu mengenai marketing budaya, pemasaran budaya. Balik lagi kepada RPS saya, yaitu mata kuliah yang saya ampuh. Di sini manajemen pemasaran 1. Seperti kita ketahui, atau misalnya ada yang belum jelas mengenai pemasaran 1, itu mengenai kodenya di Trisakti itu EMM 301 dengan jumlah SKS 3. Ya. Jadi 3 SKS itu biasanya memakan waktu, misalnya kalau kuliahnya mulai setengah 8 selesai jam 10, jadi 2 jam setengah. Ya, sederhananya biasanya pembahasan memberikan penjelasan, ya, tergantung situasi kondisi yang ada di kelas 100 menit, pembahasan diskusinya 30 menit, sisanya mengenai pembahasan kasus. Nah, balik lagi mengenai manajemen pemasaran 1, buku yang referensi bukunya, buku wajib yang dipakai yaitu buku wajibnya karangan Philip Kotler dan Killer. Profesor Philip Kotler dan Killer ini kebetulan semenjak saya kuliah strata 1 di sini sampai sekarang masih sama. Kebetulan cuma beda edisi sekarang edisi 16 tahun 2022 ya. United Kingdom. Ini khusus buku wajib yang dipakai di Universitas Trisakti, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kotler dan Killer edisi 16 tahun 2022. Ada beberapa yang unik di sini. Ya. Ada beberapa yang unik di sini. Di sini mengenai capaian pembelajaran lulusan, mungkin saya tidak akan menjelaskan karena keterbatasan waktu, tidak akan menjelaskan secara komplit ya.
baik CPL 1, CPL 2, CPL 3 di sini baik menguasai konsep teoritis, perspektif internasional dalam bidang manajemen, mampu menganalisis peluang dan tantangan bisnis misalnya, mampu menyelesaikan permasalahan. Tapi yang unik, karena kebetulan Universitas Trisakti rohnya itu entrepreneurship, masih zaman Bapak Rektor yaitu Bapak Profesor Tobi Mutis. Di sini di CPL 6 ada uniknya di sini mampu menyusun dan menginisiasi rencana bisnis. Sebelum lebih menarik lagi pendalaman di CPL 6, saya akan jelaskan dulu mengenai kode dan kenapa mata kuliah manajemen pemasaran 1 ini 3 SKS. Jadi ada bobot penilaian. Biasanya kalau saya di kelas pada pertemuan pertama, saya menjelaskan pertemuan pertama bobot penilaiannya itu UTS 25%, UAS-nya 30%, tugas, kuis, dan partisipasi biasa di situ dibagi 10, 15, 10 ya. Jadi menjadi sampai 100% atau 10, 10, 15 misalnya. Karena totalnya kan 25, 30 kan 55, berarti sisanya 45. Ya. Jadi ada penambahan di situ disesuaikan sesuai dengan biasanya yang paling tinggi di situ tugas. Kuis biasanya dengan partisipasi bisa disamakan, ya enggak? Bobot penilaiannya. Atau bisa kuis yang lebih kecil. Tapi kebetulan di RPS ini mengenai poin sisanya 45% tadi, ya, 45% tadi, jadi tugasnya 15%, sisanya itu 15 dan 10, ya enggak? Ya, jadi ada 10, 15, 15 dan 15. Jadi totalnya 45%. Jadi kebetulan RPS yang ini biasanya pembentukan RPS itu kita bahas sesuai dengan raker per 4 tahun atau lamemba atau 5 tahun sekali. Atau bisa aja tergantung keadaan situasional, bisa per 2 tahun tergantung kebutuhan situasi kondisi ya. Kebetulan kemarin ini ada kebutuhan dasar 2 tahun, kita ada rapat khusus mengenai karena RPS-nya harus OB, ya kita buat RPS OB. Balik lagi kepada mata kuliah yang saya ampuh yaitu manajemen pemasaran 1. Ini dasar sebetulnya. Untuk jurusan pemasaran, karena ada konsentrasi kebetulan di jurusan manajemen itu konsentrasinya ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, ya, terus ada bisnis digital, ya, terus ada keuangan, ya kan, SDM, ya. Untuk khususnya manajemen pemasaran, karena saya masuknya di konsentrasi manajemen pemasaran, ya, ini manajemen pemasaran saat itu merupakan fondasi mutlak untuk anak-anak atau mahasiswa yang mengambil konsentrasi di manajemen pemasaran. Nah, kerja yang sangat berat sebetulnya untuk dosen pengampu manajemen pemasaran, karena ini fondasinya. Nah, dia syarat mengambil pemasaran 2 harus lulus pemasaran 1. Apalagi yang lain-lain yang wajibnya untuk konsentrasi ya lulus otomatis mata kuliah sebelumnya. Jadi pemasaran 1 ini kerja yang sangat berat. Makanya biasanya perlu ekstra energi untuk memberikan penjelasan lebih sabar dan lebih bisa memotivasi mahasiswa zaman sekarang yang Gen Z ini ya, yang unik-unik ini. Balik lagi tadi bobot penilaian sudah. Terus referensi wajibnya sudah, sebetulnya referensi dan penelitian-penelitian yang publish atau yang lain banyak sekali sebetulnya di sini. Nanti RPS-nya saya akan masukkan juga sebagai persyaratan untuk pembuatan sertifikasi dosen ini. Seperti saya bilang tadi, sebelum kita ke CPL 6 yang unik di sini, mampu menyusun dan menginisiasi rencana bisnis. Kenapa saya harus jelaskan ini? Khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya jurusan manajemen dengan konsentrasi manajemen pemasaran. Kenapa? Karena Trisakti rohnya itu entrepreneurship. Di sini di rencana bisnis itu memang ada mata kuliah khusus di situ mengenai perencanaan bisnis, mengenai bisnis plan. Makanya setiap di mata kuliah ini dimasukkan, khususnya di pemasaran dimasukkan. Karena itu waktu pembahasan
mata kuliah perencanaan bisnis, business plan, itu mahasiswa harus mampu. Syarat awal itu di manajemen pemasaran dia harus mampu menguasai dunia marketing. Dia harus lulus pemasaran 1 dan pemasaran 2. Semuanya dia harus mampu. Kalau dia ada kekurangan di sini, itu akan kerepotan dalam mata kuliah lanjutan lainnya, khususnya di perencanaan bisnis. Ini uniknya di Trisakti. Saya akan bahas di sini. Jadi di pemasaran, khususnya buku pegangannya itu Profesor Philip Kotler dan Killer itu khususnya di 4P tadi. Ada produk, ada price, ada place, ada promosi. Itu kita bahas secara mendalam, indikator-indikator apa saja yang mempengaruhi masing-masing variabel tadi. Baik itu produknya, ya, baik itu price-nya, harganya, baik itu promosinya maupun place-nya. Ya, di produknya itu kita harus tahu dia masuk ke produk spesifikasi klasifikasi produk apa dia mau masuk ke convenient goods, shopping goods, atau kebutuhan yang tidak dicari, ya, unsought segala macamnya enggak, atau specialty goods ya enggak. Ya, itu akan disesuaikan dengan strategi yang akan diambil. Makanya nanti misalnya di perencanaan bisnis produknya apa, itu harus disesuaikan. Produk yang diciptakan atau produk yang dijual di bisnis itu, di perusahaan itu, produknya masuk kemana? Convenient good kah? Shopping good kah? Specialty good kah? Atau unsought? Karena strategi pemasarannya akan berbeda. Makanya kenapa ini di dalam setiap pertemuan, kebetulan kita terbantu oleh teknologi. Ada WhatsApp group. Jadi kalau misalnya kita ada kurang waktu dalam menjelaskan, kita akan memberikan tugas dan penjelasan di dalam grup WhatsApp group tadi, grup WA tadi. Karena dalam pertemuan pertama kita bentuk itu grup WA-nya. Ya, mahasiswa sendiri itu yang membentuk dan disesuaikan dengan pembentukan kelompok. Itu juga mahasiswa juga yang membentuk. Sesudah itu baru kita akan mengikuti apa keinginan mahasiswa. Karena apa? Gen Z ini unik ya, sangat unik ya. Kebetulan karena saya rumpun ilmunya mengenai manajemen budaya yang culture marketing tadi, ya, pemasaran budaya tadi, sangat unik. Ini untungnya kita dibantu, apalagi dengan AI ya enggak. Apa aja bisa dibuat dengan AI. Kita harus mengikuti juga. Kalau nggak mengikuti kita juga akan ketinggalan. Ini yang uniknya di Trisakti, khususnya di rencana bisnis tadi. Kenapa rencana bisnis kok dibahas secara lebih mendalam di CPL 6? Yaitu tadi sebagai bahwa kita punya sebagai apa ya? Sebagai positioning. Karena saya juga harus menjelaskan kepada mahasiswa. Karena itu juga masuk kepada mata kuliah yang khususnya mengenai di pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Walaupun di segmentasi targeting positioning masuknya sesudah ujian tengah semester, yaitu di pertemuan ke-8, ke-9. Tapi dari awal sepintas kita akan jelaskan itu. Kenapa uniknya di Trisakti? Kenapa kita harus bahas lebih mendalam ini? Karena kita punya positioning yang jelas, berbeda dengan kampus lain, berbeda dengan universitas lain. Ya mau nggak mau resikonya karena kita positioning, kita harus memberikan value kita, edit value kita dibanding yang lain. Itulah produk. Ya produk itu kalau kita nggak punya diferensiasi, karena kita udah nice market misalnya, apalagi dengan perkembangan sekarang, kalau kita nggak bisa mengikuti demand yang ada, ya enggak, itu yang akan kerepotan. Itu juga saya jelaskan di dalam pertemuan itu, walaupun sepintas mengenai needs born demand. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga baru timbul suatu produk. Jadi tidak ada alasan produk yang kita buat itu tidak laku, tidak diterima oleh pasar. Kok bisa sih produk tidak diterima oleh pasar gitu? Berarti ada kesalahan. Tidak ada produk itu dibuat karena produk itu dibuat berdasarkan diminta. Namanya orang diminta, produk itu pasti laku. Kalau produk itu nggak laku ya nggak mungkin itu. Namanya diminta pasti laku. Namanya juga permintaan. Kita baru buat suatu produk. Itu
Jadi kenapa saya sedikit membahas CPL 6 tadi ya, khususnya di manajemen pemasaran. Ya, walaupun di CPL 7 di situ mampu berkomunikasi dalam lingkup organisasi maupun masyarakat secara efektif, terstruktur, baik lisan maupun tulisan. Dan ini akan kita dengan terasa sendiri dengan seringnya berpartisipasi ya, presentasi mereka menjelaskan kasus-kasus yang ada. Hampir semua mahasiswa mau nggak mau terinisiasi, setiap orangnya itu dia akan mengkomunikasikan apa yang menarik menurut mereka, apapun itu, dengan kejadian-kejadian dengan yang mereka lihat setiap hari. Jadi kalau misalnya ada libur, misalnya ini mata kuliahnya hari Selasa atau hari Senin, ya pada saat Sabtu Minggu kita akan tanya, pergi kemana? Masa dalam satu kelas itu tidak ada yang pergi keluar kota atau kemana lah, nongkrong di mana? Kita bahas kenapa kamu nongkrong di sini, kenapa nongkrong di situ, itu loh. Sesederhana itu. Mungkin di dalam penjelasan untuk persyaratan pertama ini, mudah-mudahan dengan ini saya juga belajar membuat channel YouTube dengan file-file yang lainnya. Jadi kalau misalnya para penonton, para pendengar atau apapun itu yang melihat channel saya, kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan, dengan secepatnya saya akan jawab. Mudah-mudahan bisa memuaskan para penonton YouTube sekalian ya. Demikian penjelasan yang sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa melengkapi sedikitlah penasaran-penasaran dari para penonton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi informasi ini bisa bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pemasaran santainya begini memperhatikan dari bukan kata saya. Jadi untuk strata 1 kita harus masuk sumber dari buku, tidak bisa menurut saya. Pertama, manajemen POEK, planning organisasi controlling dan executive. Controlling di situ ada yang mengatur ini mengenai pemasaran. Pemasaran kata awal sendiri adalah pasar. Mungkin maksudnya di SMK atau di SMA atau pasar di tempat membeli dan jadi ada transaksi jual beli. Selama tidak ada transaksi jual beli, tidak bisa disebut pasar. Mungkin dulu maksudnya harus ada transaksi jual beli, tapi tidak disebutkan di situ, tidak dijelaskan mungkin pada mata kuliah pasar atau apapun itu di SMK atau di SMA. Jadi di strata S1 khususnya di Universitas Trisakti, ya, prodi manajemen, bahwa pasar ada kata dasar tadi pemasaran katanya pasar. Di sini saya akan jelaskan dulu pertama awal dulu terbentuknya. Karena di sini kebetulan ini fokusnya ada trouble, saya akan menjelaskan ada 3 tahap menuju suatu pasar. Oh, seperti Anda bilang, di benak Anda bahwa pasar itu tempat bertemunya pembeli dan penjual. Ada tahap pertama yang harus Anda ingat. Ada, ini bukan kata saya, kata Bill Kotler. Ada langkah pertama itu M. Tahap pertama itu M. Bill Kotler sama Killer di edisi 16 tahun 2022 menjelaskan bahwa N itu needs, suatu pernyataan manusia dari perasaan kekurangan. Jadi kalau dia lapar harus makan, haus harus minum, sesederhana itu loh needs itu. Kalau dia haus harus minum, lapar harus makan. Pada saat itu kita jual apapun pasti laku, karena kita mau monopoli. Kalau monopoli harga berapapun akan orang mau beli. Orang lagi lapar, orang lagi haus, contohnya apa? Misalnya saya jualan minuman di puncak sekitar 2.500 meter gitu. Kalau misalnya contoh di Gunung Semeru, di daerah Kalimantan atau di Bolo misalnya. Saya jual makanan, orang pada saat lapar daripada dia nggak bawa apa-apa, pasti beli makanan. Yang biasa nasi goreng atau nasi uduk di bawah harganya 10.000, 15.000, kita jual 50.000 sebungkus itu.
daripada dia langka. Minuman juga sama, buah-buahan juga sama, banyak dijual di situ. Semangka, melon yang di bawah misalnya harganya cuma 2.000, paling mahal 5.000, di situ bisa dijual 20.000 satu selai, satu potong. Inilah Philip Kotler menyatakan bahwa needs itu suatu pernyataan manusia dari perasaan ke kekurangan. Iya di sini. Jadi kalau di sini kita jualan apapun pastilah laku. Tahap kedua, berdasarkan Profesor Philip Kotler itu ada W. Keinginan. Keinginan, definisi kata Kotler, keinginan itu apa? Kebutuhan yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Kepribadian dan budaya. Makanya orang kembar, adik saya kebetulan kembar, suaminya beda itu. Jadi walaupun kembar identik, keinginannya berbeda. Walaupun bapak ibunya sama, lahirnya cuma beda berapa detik gitu ya. Mungkin nggak nyampe 2 menit, tapi tetap keinginannya berbeda di sini. Karena dipengaruhi oleh budaya dan keinginan seseorang tadi. Di sini timbul ada usaha bisnis yang berbeda. Makanya karena keinginan itu, kebutuhan yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang, makanya ada rumah makan. Orang mana nih? Orang Sunda. Ketahui, orang Sunda ada rumah makan Sunda. Siapa yang orang rumah makan Jawa? Ada rumah makan Jawa, bakmi Jawa ya nggak? Walaupun orang Cina nggak disebut tuh bakmi Cina ya nggak? Takut orang Cina sebut bakmi Cina. Ada bakmi Jawa karena yang makannya banyak orang Jawa. Ini yang paling spesial itu rumah makan Rumah makan Padang di tahap kedua diciptakan untuk siapa? Untuk orang Padang. Jadi rumah makan Padang untuk siapa? Untuk orang Padang. Jadi kalau ada orang Jawa makan di situ terus dia nggak puas, urusannya itu. Kata rumah makan Padang, saya ngejual itu untuk orang Padang, bukan untuk orang Jawa. Yang salah orang Jawa makan di saya. Makanya kan orang Jawa pengen rasa-rasa Padang, ada rumah makan rasa Jawa yang harganya berapa? 10.000. Banyak kan sekarang kan rumah makan Padang tapi yang ngomongnya Jawa semua ya enggak? Pelayannya orang Jawa semua, yang masak orang Jawa. Tapi dia nggak sebut rumah makan Padang itu. Cuma aksesorisnya kayak Padang. Ya itulah orang Jawa pengen kayak Padang ini. Ya. Atau mungkin dia nikah sama orang Padang nggak jadi kali ini nggak. Gitu ya. Atau dia nggak bisa. Pokoknya pengen kayak orang Padang lah makannya nggak. Karena identiknya kalau makan di rumah makan Padang mahal dibanding warteg ya. Ini. Poin kedua unik kan. Karena dipengaruhi oleh kepribadian dan budaya seseorang, makanya banyak jenis-jenis bisnis, jenis-jenis usaha. Ini saya cerita sebelum kita ngomong ke pasar ya nanti ya. Tahap ketiga itu ada D. Apa D? Apa D? Demand. Permintaan. Keinginan yang didukung oleh daya beli. Jadi demand itu keinginan yang didukung oleh daya beli, keinginan yang punya uang. Kalau dia ingin doang, nggak punya duit, itu dia nggak punya hak, itu dia punya permintaan. Orang yang minta itu orang yang berkuasa, yang mampu, yang potensial. Ya. Makanya di sini keinginan yang didukung oleh daya beli, makanya timbul di sini P. Produk. Apa produk? Karena produk berdasarkan demand, jadi produk itu diciptakan berdasarkan demand. Jadi tidak ada alasan produk itu tidaklah. Kata Philip Kotler dan Giller menjelaskan bahwa produk itu segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar selama itu bisa memenuhi kebutuhan keinginan konsumen dan bisa memuaskan, itu produk. Jadi produk itu dibuat karena ada permintaan. Jadi kalau misalnya Anda buat produk yang ada permintaan, pasti jadi nggak ada alasan produk itu nggak laku. Contohnya, kapan ada orang jualan kolak pisang? Bulan puasa. Kenapa bulan puasa? Karena ada demand. Boleh nggak sekarang orang jualan kolak? Boleh.
Coba pada saat bulan puasa siapa yang lewat Tanjung Duren? Sepanjang jalan orang jualan gorengan. Nggak jarak semeter, deket-deketan sebelah-sebelah gorengan semua. Karena ada permintaan orang jualan gorengan. Coba sesudah bulan puasa, nggak ada orang jualan gorengan deket-deketan, ya nggak? Kok bisa sih? Karena ada permintaan, sesederhana itu. Jadi nggak ada alasan. Ada nggak yang nggak laku itu gorengan? Laku semua. Ya nggak? Ada sebelum maghrib jam 4 udah habis itu. Jam 1 sudah ada yang jualan, jam 2 sudah ada yang jualan kalau misalnya ada permintaan. Ya, apalagi kalau misalnya ke pasar Kosambi di sana, Duri Kosambi ya, di Cengkareng di sana. Banyak banget kan orang jualan sepanjang jalan, ya enggak? Kalau ada orang Cengkareng di sini, ya enggak? Ya, mungkin yang menilai saya ini bikin video yang menilai saya tidak tahu Cengkareng itu wilayah Jakarta Barat. Kebetulan saya asli Betawi ya, jadi saya asli Cengkareng. Dongkelan di Batang Gantung misalnya. Inilah produk ya. Jadi saya ulangi lagi ya, produk itu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar selama itu bisa memenuhi kebutuhan keinginan konsumen dan itu memuaskan, itulah produk. Itu baru timbul strategi. Di sini strategi. Strategi di sini STP. Strategi targeting positioning. Jadi maksud saya harus jelasin karena ada trouble di fokusnya. Kalau di saya tadi nanti saya bagikan di grup WhatsApp ya, dijelaskan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya di WhatsApp, bisa ditanyakan sekarang. Sampai di sini ada yang tanya, harus tanya. Kalau nggak nanya dan nggak ada pertanyaan dari saya, harus tanya. Nanya saya punya istri enggak, gitu ya enggak? Ya. Hanya jangan senyum-senyum dong, saya nggak perlu senyumanmu, ya enggak? Menarik. Demikian video pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat yang baik dalam proses penilaian. Sekian, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin.